pangkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Ayuhal hadirun, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malam ini kembali kita di taman dari taman surga, dan akan kita sambung dan lanjutkan insyaallah Ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Poin berikutnya, man yajibu alaihim as-saum. Iqra Haji Abdul Salam. يجب الصيام على كل من يلي الواحد المسلم فلا يقبل من الكافر بقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. سورة التوبة آيات 58. الثاني المكلف البالغ العاقل بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق وعن ثلاثة، أيوة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ أن يؤمر غير البالغ بالصوم تأويلا له ويؤجر عليه هو ووليه. الثالث المقيم القادر، أيوة، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semalam kita sudah ambil penetapan masuknya bulan Ramadan dengan dua cara. Pertama ru'yah, yang kedua kalau tidak kelihatan maka sempurnakan 30. Dalam melihat cukup untuk masuknya bulan Ramadan berapa orang? Satu. Adapun untuk keluarnya harus dua orang. Baik. Sekarang akan kita ambil man yajibu alaihi saumu. Siapa saja yang wajib untuk berpuasa. Kita sudah jelaskan bahwasanya puasa rukun dari rukun Islam. Kewajiban dari kewajiban yang agung. Namun kita ingin tahu sekarang siapa saja yang wajib untuk berpuasa. Yajibus siyamu ala kullin mimman yali. Puasa diwajibkan atas orang-orang sebagai berikut. Satu, alal muslimi, atas setiap muslim. Fala yuqbalu minal kafir,
maka puasa tidak diterima dari orang kafir. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah mereka, illa annahum kafaru billahi wa rasulih, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasul. Jadi yang membuat sedekahnya tidak diterima karena tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, kafir atau tidak? Kafir. Apa kata para ulama kita? Di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, idza kanatin nafaqatu, apabila sedekah, belanja yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, tidak diterima gara-gara mereka kafir, berarti ibadah yang lebih khusus tidak akan diterima. Sedekah ini kan manfaatnya orang banyak, tidak diterima juga oleh Allah, apalagi yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Maka dengan demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ini syarat mutlak terhadap setiap ibadah, harus yang beribadah itu muslim. Harus apa? Muslim. Baik, catatan dari sini. Pertama, al-kafir la yalzamhu shaum wa la yasihhu minhu. Orang kafir tidak wajib puasa dan tidak sah puasanya. Waqad hukiya al-ijma' wa la dhalik. Dan para ulama telah membawakan ijma' bahwasanya orang kafir puasanya tidak sah dan orang kafir tidak wajib berpuasa. Berarti apa? Fal kufru yamna'u qabulul amal wa sihhatuh wa sihhatih. Kekafiran itu mencegah amalan diterima dan mencegah amalan itu menjadi sah. Jadi selama ada kekafiran, amalan tidak diterima. Selama ada kekafiran, amalan tidak sah. Jadi orang kafir wajib puasa? Tidak wajib puasa. Kalau dia puasa, sah puasanya? Tidak sah. Karena syarat untuk diterima adalah Islam. Catatan yang kedua dari poin yang pertama ini, man aslama fala yajibu alaihi qada ma fata minas siyam wal ibadat. Barang siapa yang masuk Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha ibadah-ibadah yang ditinggalkan semasa dia kafir. Sekali lagi, siapa yang masuk Islam, maka tidak wajib baginya mengqadha ibadah-ibadah yang dia tinggalkan saat dia kafir. Waktu kafir kan tidak pernah sholat. Waktu kafir tidak pernah puasa. Masuk Islam, apakah wajib diqadha? Jawabannya tidak wajib diqadha. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam suratul Anfal ayat 38, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jikalau mereka berhenti dari kekafiran mereka, Allah akan ampuni yang telah lalu. Jadi kafir masuk Islam enggak perlu mengqadha salat, tidak perlu mengqadha puasa, tidak perlu mengqadha zakat. Cukup dengan dia Islam itu dihapus semua kesalahannya.
Karena Nabi SAW menyebutkan, ama alimta annal islama yajubbu ma qablahu. Hai sahabatku, apa engkau tidak tahu Islam itu menghapus yang telah berlalu? Islam menghapus yang telah berlalu. Ini dia catatan untuk syarat atau siapa yang wajib untuk berpuasa. Yang pertama muslim. Syarat yang kedua yang wajib untuk berpuasa, al-mukallaf. Siapa mukallaf ini? Al-balighul aqil, yang baligh dan berakal. Baligh tandanya bagi laki dan perempuan mimpi basah. Baligh laki dan perempuan tandanya tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Perempuan tandanya dia mulai haid. Ini tanda yang disepakati. Ya, tanda menunjukkan orang itu sudah, anak itu sudah baligh. Sebutkan yang 3, Gobang. Yang pertama, tumbuh bulu di sekitar kemaluan, nina maupun mama. 2. Yang kedua, kita nina mama mimpi basah. Terus 3. Ahsan, tabarakallah fiik. Nah, kalau sudah ada salah satu dari ciri itu, berarti dia dikatakan sudah baligh. Wal aqil, berakal, berarti ini bukan gila. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah. Allah mengangkat pena dari 3 orang. Artinya 3 orang ini tidak dicatat kesalahannya. Jadi 3 orang yang tidak dicatat kesalahannya. 1 disebutkan di sini, as-sabi hatta yablugha, anak kecil sampai dia baligh. Kalau umur berbeda pendapat para ulama ya. Apakah umur dari situ bisa ditetapkan baligh apa tidak? Al-Hanabilah mengatakan bisa menetapkan dengan umur 15 tahun katanya. Ini Al-Hanabilah mengatakan anak itu baligh berapa? 15 tahun. Tapi itulah yang dhabit. Tidak bisa dikuatkan atau tidak bisa menjadi standar yang kuat. Kenapa? Karena bisa jadi nanti mimpi basahnya umur 13. Bahkan anak-anak perempuan sekarang 9 tahun sudah haid. Ayo. Bahkan Ibunda Aisyah 9 tahun juga sudah haid. Ayo. Nah, jadi para hadirin yang tidak kena catatan, pertama apa? Anak kecil sampai dia baligh. Yang kedua, orang gila sampai dia sadar. Dan yang ketiga, orang yang tidur sampai dia terbangun. Nah, 2 ini, anak kecil sampai baligh, orang gila sampai dia sadar. Inilah dia syarat balighun aqilun. Nah, kalau masih kecil, walakin yustahabu an yu'mara ghairul baligh bis-shaum ta'widan lahu. Namun dianjurkan, disunnahkan, yang belum baligh diperintahkan berpuasa sebagai bentuk latihan dan pembiasaan. Ya, tetapi dianjurkan bagi yang belum baligh diperintahkan untuk puasa sebagai bentuk apa? Latihan. Wa yu'jaru alaihi huwa wa waliyuhu, sehingga anak itu dapat pahala, walinya pun bapaknya dapat pahala. Hal ini berdasarkan hadisnya salah seorang sahabiyah ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Asyura, yaitu Ar-Rubayyi bintu Muawwidh. Dia berkata,
Nabi SAW mengirim utusan di pagi hari ke kampung-kampung Ansor. Di sana diumumkan siapa yang pagi ini sudah berbuka, hendaklah dia puasa. Dan siapa yang sudah puasa, lanjut berpuasa. Rubai' mengatakan, maka kami pun berpuasa dan melatih anak-anak kami berpuasa. Kami berpuasa dan melatih anak-anak kami berpuasa, dan kami buatkan dia mainan yang terbuat dari wol, bulunya domba, boneka dibuatkan atau mainan. Kalau ada yang nangis, kami kasih mainan itu. Kalau sudah berhenti menangis, dicabut dia. Sampai mereka bisa selesai puasanya sampai sore. Ini menunjukkan bahwasanya anak kecil mesti dilatih supaya terbiasa. Maka saat latihan ini orang tuanya dapat pahala, anak itu juga dapat pahala. Baik, catatan yang kita ambil dari poin nomor 2 ini, at-taklifu fi kalamil fuqaha yashmalu wasfain. Taklif atau beban, pembebanan di dalam ucapan ulama fikih mencakup 2 sifat. Jadi siapa yang dikatakan wajib melaksanakan ibadah itu apabila memiliki 2 sifat. Jadi orang yang wajib melaksanakan ibadah harus punya 2 sifat. 1, al-bulugh, harus baligh. Yang kedua, wal aqlu, harus sehat akal dan berakal. Nah, keduanya ini disatukan oleh para ahli fikih, ya, sehingga dinamakan dia mukallaf. Jadi kalau ada istilah mukallaf berarti 2 sifat isinya. Pertama apa? Baligh. Yang kedua berakal. Oh, ini anak ini sudah mukallaf, berarti apa? Anak ini sudah baligh dan berakal. Sehingga fala yukallaf ma'as sughri wala taklif ma'al junun. Anak kecil tidak wajib melaksanakan ibadah, orang gila pun tidak wajib melaksanakan ibadah karena belum dikatakan mukallaf. Ini catatan nomor 1. Jadi ingat ya, yang wajib melaksanakan ibadah ya dalam ucapan ulama-ulama fikih harus memiliki berapa sifat? 2. 1, baligh. Yang kedua, berakal. Kalau belum baligh dan belum berakal, belum wajib melaksanakan ibadah. Catatan nomor 2, faqidul aqli was-saghir. Anak kecil dan orang yang hilang akal, la yajibu alaihim syai' itlaqa. Tidak ada kewajiban secara mutlak bagi mereka. La adaan wala qadaan wala it'aman. Qada tidak ada tidak ada, bahkan mengganti dengan fidyah pun tidak ada. Kenapa? Karena belum mukal. Sekali lagi, poin nomor 2, orang yang kehilangan akal dan anak kecil tidak ada kewajiban sama sekali bagi mereka, baik ada atau qada atau it'am atau fidyah. Apa nama ada? Melaksanakan ibadah pada waktunya, namanya ada. Apa nama qada? Melaksanakan ibadah luar waktunya. Kalau fidyah adalah pengganti. Baik, sekarang anak kecil tidak puasa, wajib qada? Tidak. Wajib puasa? Wajib fidyah? Sekarang pindah, orang gila. Wajib puasa? Wajib qada? Wajib fidyah? Tidak. Kenapa? Belum mukallaf. Karena Nabi mengatakan rufi'al qalam, Allah mengangkat pena. Nomor 3, al-muqim al-qadir.
Di antara yang wajib berpuasa adalah orang yang mukim dan mampu. Orang yang apa? Mukim dan mampu. Mukim dan mampu. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana minkum marida." Barang siapa di antara kalian yang sakit. Ini namanya sakit berarti tidak mampu. Aw ala safarin, atau musafir, ini namanya orang yang tidak mukim. Fa iddatum min ayyamin ukhar, maka diganti pada hari lain, waktu dia sehat, waktu dia mukim. Sekali lagi, nomor 3 yang wajib berpuasa orang yang mukim, berdiam di kampung halamannya dan mampu. Catatan dari sini, pertama, al-ajzu yanqasim ila qismain. Ketidakmampuan itu terbagi menjadi 2 para jamaah. Pertama, qismun tariun, ketidakmampuan yang sifatnya tidak terus menerus, sebagaimana dalam ayat, faman kana minkum maridhan aw ala safar. Siapa di antara kalian yang sakit atau musafir? Nah, perhatikan di sini para jamaah. Ketidakmampuan, maridhan, tidak mampu. Apakah orang itu selama-lamanya sakit? Enggak. Tapi sakit ini sifatnya sementara. Ini namanya ketidakmampuan sementara. Yang kedua, wa qismun daimun, ada ketidakmampuan yang terus menerus. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang mampu untuk berpuasa maka dia membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Ayat ini para jamaah, fase pertama wajibnya puasa. Apa itu? Yang mau puasa itu lebih baik. Yang mampu puasa tapi tidak mau puasa, boleh berbuka, cukup membayar fidyah. Di sini apa kata Ibnu Abbas tentang ayat ini? Haitsu fassaraha Ibnu Abbas. Ayat 184 ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, huwa syaikhul kabir, orang laki-laki yang tua, wasyaikhatu, wanita yang tua, idza kana la yutiqanis saum, apabila keduanya tidak mampu berpuasa, fayut'iman an kulli yaumin miskina, maka dia hendaklah memberi makan untuk setiap hari satu fakir miskin. Apa pendalilannya? Ini menunjukkan kedalaman tafsir Ibnu Abbas, ilmu Ibnu Abbas para jamaah. Allah mengatakan dalam fase pertama kewajiban puasa Ramadan itu, yang mau puasa, yang tidak mau puasa padahal mampu, boleh berbuka tapi bayar. Pendalilan Ibnu Abbas, kalau orang sehat saja, dia mau tidak berpuasa boleh, berarti orang tidak sehat lebih boleh lagi untuk tidak berpuasa. Ya bongol otak ini benar dah. Nah, ini pendalilannya para jemaah. Ingat ya sekali lagi, ayat ini mengatakan siapa yang mampu berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang mampu berpuasa boleh dia tidak puasa tapi bayar
Pendalilan Ibnu Abbas apa? Jikalau orang yang mampu berpuasa saja boleh untuk tidak puasa, cukup membayar fidyah, apalagi yang tidak mampu puasa, maka lebih boleh lagi untuk membayar fidyah. Jadi ingat, mampu itu ada berapa? 2. 1, tidak mampu sementara, itulah orang sakit. Yang kedua apa? Tidak mampu terus. Mana dia? Orang yang tua. Boleh dimasukkan di dalamnya juga siapa? Orang yang sakit menahun atau kronis. Taib. Wazada ba'duhum, sebagian menambahkan yang keempat, al-khulu minal mawani'. Di antara yang wajib berpuasa itu orang-orang yang tidak ada halangan untuk berpuasa. Orang-orang yang tidak ada halangan untuk berpuasa. Siapa mereka? Ini khusus bagi wanita yang sudah selesai dari haid dan nifas. Ya, jadi al-khulu minal mawani', suci, bersih dari penghalang, ini khusus bagi siapa? Wanita. Maka wanita haid tidak wajib puasa, wanita nifas tidak wajib puasa, dan ijma' para ulama mengatakan mereka tidak wajib berpuasa. Baik, ini syarat wajib puasa. Para ulama fikih menambahkan ada syarat sah puasa. Kalau tadi sekedar wajib, tapi ada syarat sahnya. Syarat sah puasa ada 5 para jamaah. 1, al-Islam. Yang kedua, at-tamyiz, harus berapa umur mumayyiz? Berapa umur mumayyiz? Abu Wahyu, berapa? Abu Sami'un, Burani 10. Bapak Yahya, Mas Huda, relatif katanya. Komandan 7, Abu Wahyu. Kan Nabi mengatakan perintahkan anak kalian sholat ketika berumur berapa? 7 tahun. Ini umur mumayyiz. Abu Umar 7 tahun mumayyiz. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat ketika berumur 7. Syarat sah yang ketiga, al-aqlu, berakal. Syarat sah yang keempat, an-niyatu, niat puasa wajib dari malam. Yang kelima, inqita' damil haid wan nifas, terhentinya darah haid dan nifas. Ini syarat sah. Kalau yang 4 atau 3 tadi syarat wajib. Baik, demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Azan dulu, Komandan Wahyu. Allahu akbar, Allahu akbar. Sekali-kali ucap. Wa ana asyhadu an la
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal Haji Abdul Salam, fadhal. Kalau seperti itu nggak perlu sudah. Jadi ini perempuan muslimah. Kemudian kafir dia. Setelah kafir balik lagi Islam. Tidak perlu dia qadha. Kenapa? Islam itu yajubbu ma qablah, akan menghapus yang sudah berlalu. Asal Islamnya baik. Ini penting ini, asal Islamnya baik. Wallahu taala ala wa ala. Ya. Ya, jelas Syiah Ar-Rafidhah ya. Pertama kita katakan mereka sudah jauh dari Islam. Bahkan banyak para ulama mengeluarkan mereka dari Islam. Dan bukan saja sekarang, dari zaman dahulu. Maka di sini penting merujuk kepada Kutubul Firaq, kitab-kitab yang berbicara tentang al-firaq, sekte-sekte, golongan-golongan di dalam Islam. Al-Ithna Asyariyah yang mengatakan mengimani adanya imam 12. Ini jelas Qur'annya beda dengan ucapan mereka sebagaimana dibawakan oleh Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi. Demikian juga syahadatnya berbeda. Bahkan azannya juga berbeda, salatnya berbeda. Semuanya berbeda. Dan andai kata ada kesamaan, banyak mereka yang punya agama atau mereka punya standar keyakinan taqiyah. Itu apa? Berpura-pura menyetujui kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah. Jadi kalau sampai disamakan dengan Islam, ya mereka bagian dari Islam, maka ya ini benar-benar orang-orang yang masih dibutakan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum dibutakan matanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang realita akidah Asy-Syiah atau Ar-Rafidhah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wallahu taala ala wa alam. Ya Abu Wahyu. Baik. Safar yang bagaimana membolehkan orang tidak berpuasa? Satu, safar mubah, bukan safar maksiat. Safarnya apa? Mubah. Yang kedua, selama itu dikatakan safar, boleh dia mengambil keringanan. Cuma masalahnya hanya para fuqaha mengatakan mana lebih afdal, puasa atau tidak. Tapi kalau masalah kebolehan untuk tidak puasa sudah boleh. Karena apa? Faman kana minkum maridhan au ala safarin. Allah taala ala wa alam. Baik, sini ada pertanyaan.
apakah tetap sempurna pahala puasa kita? Soalnya kita kerja di warung dari sebelum buka sampai subuh, siangnya kita tidur, akan tapi sholat tetap kita jaga. Masalah kesempurnaan ini kembali kepada kualitas dan kepada keikhlasan kita. Namun bukan berarti orang yang tidur itu tidak bisa sempurna. Orang tidur itu kalau diperlukan tidak ada masalah. Kenapa? Para salaf sendiri dulu mengatakan engkau tidur di atas sunnah lebih baik daripada engkau bangun tapi di atas bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mantapkan Pak Guru. Si anak sakit bukan begitu dia sakit langsung kita bayar fidyah atau nanti setelah sembuh kita hitung hakiknya. Saya mau tanya Pak Guru, ini ngaji apa enggak? Terus apa tadi kalau orang sakit? Sakit itu qadha. Kapan dihukumi dia itu bayar fidyah orang sakit tersebut? Kalau penyakitnya kronis, enggak ada harapan sembuh. Jelas Pak Guru? Jelas. Alhamdulillah. Mungkin gara-gara cokcek itu. Baik, Obang. Gara-gara cokcek ini. Ustaz, kan ini malam semakin menanjak, Ustaz. Semangat kita semakin kencang ini. Kita izinkan kita bertanya terlebih dahulu, Ustaz. Ini dah bau. Pak Said, Ustaz. Nah, Kan tadi orang kafir kan tak wajib berpuasa ini, Ustaz. Misalnya kita Muslim 100% usia 10 dengan belum lama kemanan nanti berpuasa mudah sikap dan Ustaz. nasihati. Silahkan dia tidak berpuasa, tetapi jangan di tengah kaum muslimin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mas Huda. Bagaimana hukumnya seorang driver online menerima orderan siang hari berpuasa dan juga mengantarkan makanan untuk orang muslim yang sengaja berpuasa? Kalau sekedar dia itu mengantar orang tidak ada masalah, tapi mengantar makanan ya kepada muslim yang tidak musafir, tidak ada penghalang, tidak boleh. Kalau orderan penumpang boleh, tapi kalau orderan makanan untuk dia berbuka padahal dia wajib puasa, tidak ada penghalang, tidak boleh. Ini bagian dari ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Habis? Wah, sekarang saya apa ini? Kan disiapin bukan untuk diminum. Sabar Bang, Allah taala ala wa alam. Habis periksa dokter disarankan tidak puasa. Adakah cara supaya kita tidak kehilangan? Loh, kalau orang uzur tidak kehilangan pahala loh para jamaah. Orang yang uzur tidak kehilangan pahala. Ini perlu diperhatikan. Uzur syar'i tidak kehilangan pahala. Jadi wanita ketika dia haid dia tidak puasa dapat pahala. Jangan pikir dia nggak dapat pahala, karena dia dapat pahala melaksanakan perintah jangan puasa. Jadi nggak kosong, nggak gratisan. Ini perlu diperhatikan ini. Ya, wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.